Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami menunjukkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan, komponen dan bahan, pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda. Teman-teman, halo semuanya, bersama saya, Gennady. Fedor. Kami sedang berada di aerodrome. Kalian pasti sudah tahu apa yang kami lakukan di sini. Kami sedang merakit balon udara pertama kami, drone Nova 01. Ngomong-ngomong, inilah dia. Saat ini, balon ini masih dalam tahap perakitan, yaitu proses di mana balon sedang disusun dan dipersiapkan sebelum digunakan. Balon tersebut sudah terisi gas sekitar 70% dari kapasitas totalnya, sehingga untuk sementara waktu balon ini masih terlihat lembek dan belum bertekanan penuh karena belum mencapai kapasitas maksimal pengisian gas. Tinggal satu tabung lagi, dan dari kondisi seperti ini, balon akan berubah menjadi bentuk yang benar-benar mulus. Kemarin belum ada apa-apa, hari ini sudah seperti ini. Oh ya, di hanggar ini kami berjalan tanpa alas kaki. Itu wajib supaya tidak ada kotoran apapun yang masuk. Aturan pertama, di sini harus benar-benar bersih dan tetap steril, karena selubungnya sangat sensitif sekali, dan bahkan lubang kecil saja sudah bisa menyebabkan kebocoran helium. Mari jelaskan semuanya diatur. Saya akan jelaskan bagaimana sistemnya. Kalian bisa lihat sendiri, kan? Balon ini diikat di bagian hidungnya, dan balon udara ini ditahan oleh jaring, karena sudah diisi helium dan berusaha terbang ke atas. Ngomong-ngomong, tampilannya sangat menarik. Menurut saya pribadi, jujur saja. Victor, sini tunjukkan. Saya ingin memberikan sedikit tur singkat tentang balon udara yang luar biasa ini. Penguat di bagian hidung terdiri dari 12 batang gur aluminium yang kokoh, flensa tengah tempat batang-batang itu dipasang dengan rapi, serta batang utama yang terhubung langsung ke simpul tambatan utama. Semua ini dirancang dengan sangat hati-hati. Ini adalah katu pengisian, tempat helium dimasukkan. Sekitar 1 jam lagi, kita akan menggunakannya lagi. Kita akan menambah helium ke balon udara. Saat ini sedang dipasang sirip ekor bawah. Bagian atasnya baru saja dipasang. Setelah bagian bawah terpasang, kita akan mengisinya hingga tekanan kerja. Ini adalah perangkat penghentian penerbangan. Ini digunakan jika semua sistem gagal dan balon udara terbawa angin entah kemana, melalui saluran radio terpisah. Di sini untuk sementara belum ada yang terpasang. Besok kita akan memasang sistem ini di dalam. Jadi, ketika sinyal dikirim, kawat pijar akan membakar membran, sejumlah helium yang sudah dihitung akan keluar, dan balon udara akan mendarat kembali dengan tepat. Ini adalah selang pengisian khusus yang berfungsi dan sangat penting digunakan untuk menekan selubung saat kami melakukan uji penerimaan. Selubungnya sudah diperiksa. Nanti selang ini akan diputar rapat, tapi di sini akan dipasang membran khusus, jadi selangnya tidak akan terlihat. Seperti inilah tampilan dari lubang-lubang ring, yaitu tempat di mana gondola diikat dan diikatkan dengan tali yang sangat kuat, kokoh, dan tebal. Selanjutnya, kecepatan akan diukur dengan modul-modul terpisah, modul GPS, modul GLONASS.
Intinya, bagian pintar dari balon udara ini yang akan membantunya bernavigasi. Dan tentu saja, gondolanya sendiri. Nanti akan kami tunjukkan dan jelaskan lebih lanjut. Gondolanya dalam proses perakitan. Ya, kalian mungkin sudah melihatnya di kantor lewat video. Tapi di sini kami belum merakitnya, baru saja mulai, baru saja dipasang. Oke, ayo kita lihat apa yang terjadi di belakang. Atau mungkin ada sesuatu yang menarik di sini. Di sini tidak ada apa-apa, jadi tidak usah ditunjukkan. Di sini teman-teman sedang merakit ekor pesawat, ya. Kalau kita mengganggu, bisa kena kata-kata kasar, jadi sebaiknya jangan. Dengan bagian-bagian ini, balon udara kita mulai benar-benar terlihat seperti balon udara sungguhan. Karena tanpa bagian ini bentuknya belum terlalu mirip balon udara. Nanti kita akan punya 4, kan? Benar? Ya, ayo kita kelilingi. Di sini juga ada penguat ekor yang sama, terdiri dari 6 batang. Jadi, ada flange ekor seperti ini dan di sini dipasang kemudi ekor dengan 2 baut. Jelas, pada balon udara kaku masalah seperti ini tidak ada, tapi kita baru saja mulai. Kita mulai dari drone kecil. Sekarang saya tunjukkan bagaimana kantong-kantong khusus ini dibuat. Ini dia kantong-kantongnya, dan di sini ada kabel-kabel. Mereka dipasang dengan velcro, bisa dilepas seperti ini, lalu dipasang kembali. Ini adalah kabel logam, ya, yang digunakan untuk menarik permukaan ekor. Ini adalah kabel logam, ya, yang digunakan untuk menarik permukaan ekor ke kiri dan ke kanan, serta mengaturnya pada sudut yang tepat. Ya, supaya tampilannya tetap statis. Seperti itu. Satu-satunya hal yang belum sempat kita bahas adalah roda belakang, yang juga akan dipasangi kabel seperti ini, persis seperti yang di depan. Roda itu akan diikat ke permukaan ekor, akan menempel pada bagian depannya, dan juga akan mendapatkan posisinya sendiri. Roda itu diperlukan agar ketika balon udara, misalnya, lepas landas, tidak secara vertikal, volume dari selubungnya. Di dalamnya bentuknya seperti kapalan, besar. Itu memang diperlukan agar, mungkin sekarang tidak terlalu terlihat, tapi secara umum, jika kita melihat dari jauh atau dari tampilan umum, ketika pintu ditutup, udara dingin berhenti meniup selubungnya, sehingga perlahan-lahan menjadi sedikit lebih hangat dan sedikit mengembang. Jadi, ini benar-benar seperti volume gas yang hidup dan bernapas, seperti organisme. Dan untuk melepaskan tekanan, gas di balonet dalam akan mengembang, menekan balonet, lalu katup akan terbuka dan melepaskan udara berlebih dari balonet. Lalu, misalnya ketika suhu turun, tekanan juga turun, sensor akan mendeteksi dan menyadari bahwa tekanan di dalam selubung tidak cukup, maka kipas akan menyala. Ngomong-ngomong, kipas-kipas itu bisa dilihat dari sini kalau diperhatikan. Seperti inilah bentuknya. Ini kipas yang sudah terpasang, dan ini katup yang sudah terpasang. Kipas akan menyala dan menambah tekanan jika diperlukan. Ya, balon udara ini akan selalu mempertahankan bentuk yang sama. Ini juga adalah selang untuk pengisian udara darurat ke balonet. Selang ini juga bisa digulung dan ditekan dengan membran. Jadi, selang itu tidak akan terlihat. Artinya, hari ini adalah hari kedua perakitan balon udara kita. Sampai hari ini, bentuknya sudah seperti ini. Apa rencana kita selanjutnya untuk perakitan? Sekarang kita perlu merakit bagian ekor dan mengencangkannya sepenuhnya. Kita juga akan memasang perangkat kemudi tambahan. Betul sekali, kita perlu memasang ekor, lalu mengisi helium ke dalamnya. Setelah itu, ada alat khusus, saya lupa namanya, yang kita gunakan untuk mengencangkan, menarik, dan mengatur ketegangannya. Kita atur posisi ekornya. Nah, di sini terlihat bentuknya seperti ini. Terus, apa nama alat-alat? Yang ini, nih.
Jangan diputar, aku sudah atur sana. Sekarang kita pasang kembali bautnya. Jadi, dengan alat ini, kabel-kabelnya dikencangkan secara perlahan-lahan dan hati-hati. Lalu bagian ekor ini dipasang. Supaya lebih jelas, suaranya kurang lebih terdengar seperti suara drum yang dipukul. Kainnya sangat ringan, terasa nyaman saat disentuh. Ya, nanti di bagian belakang sini akan dipasang bagian yang dikendalikan oleh servo. Nah, ini dia yang kecil-kecil. Kita akan pasang 4 buah, lalu kita juga akan pasang servonya sendiri hari ini. Dan aku akan lanjut merakit gondola. Tadi aku cuma sedikit menyinggung soal di mana kita berada hari ini. Wah, kamu benar-benar membocorkan semuanya. Semuanya bocor. Ya, sebelumnya kami sempat berpikir, mungkin sebaiknya belum usah diceritakan dulu. Masih terlalu awal, tapi sudah terlanjur dibilang juga. Ini adalah bandara pribadi yang cukup kecil di daerah Serpukhov, Oblast Moskow. Kebetulan, kami sangat beruntung bisa melakukan pengujian dan perakitan di sini. Ya, hanggar di sini ukurannya pas banget buat kami. Benar-benar pas sekali. Pihak administrasi sendiri yang memberikan izin untuk pengujian ini. Di sini ada tali. Kami akan mengikatnya dengan tali, dan nanti selubungnya akan terangkat lagi setinggi ini. Ini memang supaya kami bisa. Ini memang supaya kami bisa dengan tenang memasang gondola dan kemudian bekerja dengan gondola di bawah balon udara. Jadi besok balonnya akan lebih tinggi. Besok juga sudah dipasang gondola. Kami akan memasang rangkaian listrik dan sinyal, lalu menghidupkannya. Dan menghidupkannya. Jadi, jangan lupa like, komentar, dan share, teman-teman. Berkat dukungan kalian, juga usaha kami, proyek ini bisa terus maju. Kami memberikan informasi kepada semakin banyak orang bahwa proyek seperti ini ada, bahwa siapapun bisa ikut berpartisipasi, mendukung, dan tentunya membantu agar balon udara bisa kembali menghiasi langit kita. Ya, saya ingatkan sekali lagi untuk yang belum tahu, balon udara Nova 01 ini adalah replika kecil dari balon udara yang sedang kami buat sekarang. Kami sedang mengembangkannya, bahkan sebagian sudah mulai diproduksi. Kami juga sedang membeli komponennya. Balon udara itu bernama Nova 2, berkapasitas 6 orang dengan volume 2000 meter kubik. Yang ini hanya 130 meter kubik. Volume balon yang itu sedikit lebih dari 2000 meter kubik. Kami juga sedang membeli peralatan untuk itu. Mesin las untuk produksi balon, mesin pemotong, pokoknya, banyak sekali perlengkapannya. Balon itu akan siap pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Dan untuk menguji sistem kendali otomatis, sistem tanpa awak, diputuskan untuk membuat replika kecilnya terlebih dahulu. Pertama, untuk merekam karakteristik dinamisnya, memeriksanya. Di sini, misalnya, daya dorong baling-baling sebanding dengan hambatan depan pada kecepatan yang sama. Secara kasar, kami akan memahami bagaimana perilaku Nova 2 nantinya. Untuk itulah kami membuat replika kecil ini, digunakan untuk terbang dan melatih sistem tanpa awak kami agar bisa mengendalikan balon udara secara keseluruhan. Kami sendiri akan bereksperimen dan mengoperasikannya. Pada balon udara, seperti sering dikatakan, bagian paling rumit adalah ini, yaitu yang dekat permukaan bumi. Pengoperasian di dekat permukaan. Dan pada balon kecil ini, balon yang ukurannya memang relatif kecil, ia akan digunakan sebagai semacam alat uji coba, yaitu untuk menguji beberapa komponen tambatan yang penting. Titik rendah. Secara klasik, semua balon udara ditambatkan pada penguatan hidung, pada titik hidung. Mengagumkan, dan memang, kita semua baru pertama kali melihat balon udara ini. Teman-teman, ini praktis sudah yang pertama bagi kita. Meskipun di dunia balon udara ini dianggap belum sepenuhnya balon udara besar seperti seharusnya. Tapi, bisa dibilang, ini adalah langkah pertama menuju yang besar. Dalam waktu sekitar seminggu, ini akan menjadi drone balon udara terbesar di Rusia. Amang-amang. Ya, saya juga ingin membahas soal 2000 itu. Di sini ada gerbang. Saya lupa, sepertinya tingginya 6 meter, sedangkan yang itu 12 meter, jadi gerbangnya akan 2 kali lebih tinggi, 2 kali lebih panjang, dan itu hanya balon udara kecil berkapasitas 2000 meter kubik.
Selanjutnya ada yang 8.000, lalu 35.000. Nah, yang 35.000 itu akan dianggap serius, dan itu adalah yang paling kecil di antara balon udara tipe kaku. Secara umum, seminimal mungkin dan ketat. Ukurannya benar-benar kolosal, Ya, tapi memang sepadan. 100%. Demi itulah kita semua berkumpul di sini dan bekerja keras. Kami juga mendapat banyak perhatian dari orang-orang yang kebetulan lewat. Di sini orang-orang datang, melihat apa yang kami kerjakan, dan semuanya sangat penasaran ingin tahu apa yang sedang kami lakukan. Mencari tahu alasannya, caranya saja. Saya pribadi semakin sering menemui bahwa banyak orang punya pemahaman yang kurang tepat tentang balon udara, mengira itu sesuatu yang kuno dan tidak efisien. Atau sebaliknya, menganggapnya sesuatu yang terlalu fantastis, yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi justru itulah yang ingin kami ubah, persepsi tersebut. Ya, menarik sebenarnya. Capek berdiri, kita bisa pindah ke kamera di tripod kalau mau. Intinya, ya, balon udara itu memang indah. Yang terpenting adalah fungsional, bisa dikendalikan, dan bisa digunakan. Semuanya akan terwujud karena 100 tahun yang lalu balon udara ini sudah berhasil dioperasikan dengan cukup baik, jadi kita pasti bisa. Lagi pula, kita memang tidak punya pilihan atau alternatif lain. Ngomong-ngomong, ini adalah kemudi ekor, di sini motor listriknya tersembunyi. Nanti akan dipasang seperti ini di bagian ekor. Di sini akan ada satu baling-baling, dan di sini juga akan ada satu baling-baling. Ngomong-ngomong, ini adalah baling-baling yang akan dipasang di bagian utama. Dan di sini ukuran lebih kecil. Entah kenapa baling-baling itu ada di sana. Seseorang memindahkannya ke situ, dan saya belum sempat menegur. Tapi sebenarnya mereka ada di tempatnya. Intinya, alat ini diperlukan agar saat balon udara berada di dekat tanah dan tidak memiliki kecepatan propulsi, kemudi tetap bisa berfungsi. Kemudi hanya berfungsi ketika balon udara sedang terbang ke suatu arah atau terkena tiupan angin. Karena itu, dibutuhkan perangkat kemudi tambahan di bagian ekor, supaya saat kecepatan nol, balon udara tetap bisa dibelokkan dan dikendalikan. Menurut saya, contoh yang sangat bagus adalah ketika, misalnya, kapal berada di laut dan diam di tempat. Jika kapal itu menggerakkan perangkat kemudi tambahannya, maka kapal itu akan tetap diam di tempat. Iya benar. Nah, untuk itulah ada alat bantu kemudi tambahan ini. Ya, Ini adalah mesin utama tambahan yang tergeletak di sini. Jadi, mesin utama sebesar ini akan dipasang di balon udara berkapasitas 130 meter kubik, dan mesin-mesin ini juga akan berfungsi sebagai kemudi ekor untuk Nova 2. Singkatnya soal perbedaannya, saya lupa berapa kilowattnya, jadi saya tidak mau asal sebut. Saya bahkan tidak pernah mencoba mengingat detail itu. nah kalau kalian tertarik, tulis saja, kami pasti akan memberikan informasi seperti itu. Ya, saya tahu persis bahwa pada daya dan putaran puncak, mereka menghasilkan di dino sekitar 40-45. Saya lupa tepatnya, kilogram daya dorong pada satu baling-baling. Dua baling-baling, 80 hingga 90 kg daya dorong dan gaya angkat. Balok diputar, baling-baling diarahkan vertikal, horizontal, sejajar tanah, menambah 90 kg gaya angkat. Itu bahkan bisa mengangkatku. Kita akan coba. Saya siap. Ya, tapi sebenarnya ini tidak dirancang untuk daya angkat sebesar itu, karena semua beban akan didistribusikan oleh gondola. Istilah benar, Nah, 20 kg adalah muatan berguna. berguna. Ya, itu secara teoritis. Di sana kita punya rekapitulasi berat. Saya ingin mengarah ke situ. Itu dikelola oleh Seryoga. Sebenarnya, kami memiliki timbangan yang besar dan juga yang kecil di sini. Sebelum dipasang ke balon, semua elemen harus ditimbang terlebih dahulu. Sampai ke murmur kecil pun, semuanya ditimbang segenggam demi segenggam. Kami catat, supaya bisa mengetahui total massa seluruh perangkat. Ya, total massa belum dihitung ulang, baru sebagian kecil yang tercatat, karena memang banyak sekali barang di gondola. Dan besok kita sudah bisa tahu seberapa besar perbedaan rekap berat aktual dengan yang teoritis, dan besok atau lusa, kira-kira, ya, kita akan tahu berapa beban muatan yang benar-benar bisa kita andalkan sepenuhnya. Kita punya rentang tertentu untuk kelebihan beban yang masih diperbolehkan di sana. Nah, kurang lebih sekitar 20 kg itu batasnya. Jadi,
Kalau rekap berat kita nanti ternyata kelebihan sekitar 20 kg, yang sebenarnya hampir tidak mungkin. Tapi siapa tahu bagaimana hasilnya nanti. Kita tetap bisa menambah beban 20 kg lagi dan mengangkat semuanya dengan baling-baling tanpa masalah, lalu memindahkan, atau lebih tepatnya, mengalihkan semuanya ke aerodinamika bodi. Bodinya besar, permukaan MBM luas, sudut serang kecil saja bisa menambah 20-30 kg, bahkan lebih. Cuma, ya, selubungnya memang tidak dirancang untuk menahan beban berlebih sebesar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang terjadi? Tekanan teoritis di dalam selubung seharusnya di kisaran 300-400 Pascal, idealnya. Ini yang berfungsi yang akan terbang. Itu adalah tekanan yang dihitung agar bisa menahan hambatan udara di kecepatan 80 km per jam. Itu kecepatan maksimum yang bisa dicapai baling-baling ini. Ya, tapi ternyata materialnya terlalu elastis. Jadi ketika kamu memberikan tekanan 400 Pascal, materialnya malah melar, dan akhirnya tekanannya tetap turun. Kamu tambah lagi tekanannya, materialnya makin melar, dan tekanannya turun lagi. Tekanan akhirnya stabil di sekitar 260 Pascal. Di sini juga harus hati-hati, karena jahitannya bukan dari karet. Ya, material ini tersedia di negara kita dan kami membuatnya dari material itu. Material ini tidak ideal dan sebenarnya tidak harus digunakan. Bagus juga material itu ada, keren kami bisa membuatnya. Sekarang kami sudah punya material itu. Material yang benar-benar kuat, yang mampu menahan tekanan 400-800 Pascal. Sedang dalam perjalanan ke sini, materialnya cukup kokoh, bagus, mampu menahan gas, mudah untuk dilas, dan dari material itu kita akan membuat produk-produk keren seperti ini. Keren. Di sini, besok adalah hari terakhir kita, akan ada perakitan, kita akan mempersiapkan uji terbang. Lalu bagaimana proses uji terbang itu akan dilakukan? Jadi begini. Nah, besok, kalau semuanya berjalan lancar, kita akan menyalakan komputer onboard dan mengaktifkan semua perangkat. Kita akan memastikan bahwa tidak ada yang berubah sejak kita melakukan hal yang sama di kantor. Hanya saja waktu itu di atas meja dan tanpa casing. Kita atur ulang sistem sekali lagi. Periksa apakah sensor berfungsi, terus berfungsi, pastikan semua perangkat mengonsumsi daya sesuai yang seharusnya, dan semua sinyal berjalan. Semua itu dilakukan besok. Senin kita uji kontrol direkam, besok uji coba percobaan, Senin uji penerimaan dan penyerahan. Borisanic datang membawa kertas dan sesuai dengan panduan. Ya, kita melakukan semua hal yang sama, menjalankan uji coba. Dia mencatat semuanya dan, jika ada 2 kabel, 2 jalur, lalu kita pergi ke lapangan dengan tempo yang sangat santai. Perlahan saja, tidak terburu-buru. Lalu dilanjutkan dengan program pengujian. Baling-baling diputar, kita mulai mengirimkannya ke atas, perlahan-lahan melepaskan, jadi di hari pertama kita membawanya seperti itu. Tidak kita lepaskan dari tali. Bawa tali pengaman. Anak kecil kita ajari berjalan. Ya, memang untuk berjaga-jaga saja. Selanjutnya, semuanya tergantung pada dinamika. Kalau secara keseluruhan semuanya berjalan lancar, dia bisa terbang, dan tidak terjadi apa-apa yang buruk, maka tali bisa dilepas dan bisa terbang sendiri. Jadi bagaimana pengujiannya? Awalnya, operator mengendalikan dengan remote di hari pertama. Kita hanya memastikan semua sistem berjalan normal. Program berikutnya, di kantor kami, kalian sudah lihat simulator penerbangan, kan? Simulator yang sama itu juga berfungsi sebagai tempat kerja jarak jauh untuk pilot. Bisa dibilang, ada satu orang dari kantor yang mengendalikan balon udara, sementara kami berdiri di sini di lapangan, mengawasi semuanya, untuk berjaga-jaga tetap memegang remote dan mungkin juga tali pengaman di awal-awal. Bukan di sini, omong-omong, posisinya sedikit lebih dekat, tepat di atas roda pendarat, supaya baik komputer maupun pilot bisa melihat simbol tambat, titik terendahnya. Dan satu lagi di belakang, jadi 1-2 di samping, 3-4, dan satu lagi di belakang di gondola. Jadi total ada 360 derajat di bawah balon udara. Apakah akan ada kamera utama yang digunakan pilot untuk melihat selama penerbangan secara umum?
Tidak, melihat gambar 360 derajat. Ya, dan karena itu, menambahkan kamera belakang ke dalam gambar 360 derajat itu agak sulit untuk dibayangkan saat ini. Nanti kita lihat di praktiknya seperti apa. Saya sendiri penasaran, menarik juga. Tidak lama lagi kita akan mengetahuinya. Ya, jadi di komputer onboard terdapat sistem dual SIM, yaitu sistem yang memungkinkan penggunaan dua kartu SIM secara bersamaan, yang akan mengirimkan sinyal data dan komunikasi secara real-time ke stasiun kerja jarak jauh, yaitu pusat pengendali yang berada di lokasi berbeda, melalui menara jaringan seluler biasa yang digunakan untuk komunikasi umum. Saya lupa, delay-nya hanya beberapa milidetik, sangat kecil, jadi praktis tanpa jeda. Semua ini sebenarnya sudah berjalan, hanya saja belum di udara. Masih di atas meja, tentu saja. Jadi, pesawatnya belajar terbang. Dan selama ini, baik saat kami mengoperasikan dengan remote control maupun nanti secara jarak jauh ketika pilot mengendalikan, ada sistem yang mengawasi kami yang sedang belajar melatih drone. Sistem itu mengumpulkan banyak sekali data dari semua sensor yang akan dipasang. Jadi, tujuan akhir kita adalah benar-benar melatih sistem tanpa awak, sehingga dengan hanya menentukan titik A dan B saja secara otomatis. Tahap berikutnya, kami akan masuk ke semacam coding camp kecil yang cukup intensif dan mendalam selama sekitar 1 minggu penuh untuk benar-benar menyempurnakan drone. Lalu akhirnya kembali lagi ke area lapangan terbuka dengan membawa tablet. Kami hanya perlu memasukkan koordinat misalnya setelah 100 meter ketinggian dan kecepatan tertentu, lalu drone akan terbang ke sana, melayang di titik selesai meskipun angin bertiup. Remote control akan di lapangan, satu klik untuk mematikan semua pengendali jarak jauh itu dan beralih ke mode manual penuh. Mode ini bekerja dengan sinyal radio standar, seperti semua quadcopter pada umumnya, jadi jika tiba-tiba ada masalah dengan jaringan seluler atau internet, semua pengendali jarak jauh akan berhenti, dimanapun mereka berada. Intinya, ini adalah cara yang sangat andal. Kita tidak mengalami masalah soal izin untuk uji terbangkan. Bagaimana tanggapan pihak administrasi terhadap rencana kita menerbangkan balon udara di sini? Administrasi terkesan, menanti tinggi balon terbang. Menutup, Landasan. baiklah langit di atas lapangan terbang. Soalnya, saya cukup sering mendapat pertanyaan di kolom komentar tentang bagaimana balon udara akan mengatur uji terbang dengan pihak bandara. Ya, dengan bandara. Ya, sebenarnya sama saja seperti alat transportasi udara lainnya, tinggal menghubungi layanan pengatur lalu lintas udara dan mendapatkan izin. Benar, tapi untuk itu dibutuhkan nomor registrasi pesawat. Sudah, Sekarang ini kami masih dalam tahap perakitan, jadi kami belum bisa mendaftarkannya. Ya, saat ini kami sedang melakukan uji coba pabrik, yaitu proses pengujian alat di lingkungan pabrik untuk memastikan semua sistem berjalan dengan baik. Setelah uji coba pabrik membuktikan bahwa alat kami layak terbang, kami diwajibkan untuk mendapatkan nomor registrasi pesawat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukan di Samsat, tentu saja, ada layanan tersendiri untuk itu, dan di sana juga ada dua prosedur yang berbeda. Jika Anda adalah organisasi ilmiah, ada satu prosedur. Jika Anda organisasi komersial, prosedurnya berbeda. Dan sepertinya, sekarang saatnya untuk membentuk anak perusahaan pertama di sana. Tepatnya, membuatnya dengan profil ilmiah saja. Jika Anda adalah organisasi ilmiah dan bergerak di bidang seperti ini. Area uji coba akses terbuka. halo teman-teman, kalau kalian punya pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawabnya selama acara berlangsung. Siapa yang akan mengumpulkan pertanyaan untuk kita? Nggak tahu? Coba kita lihat dulu. Sementara ini belum ada. Oke, aku bisa cek di vContact untuk lihat apa yang mereka tulis di sana. Jadi, tunggu sebentar ya. Nah, kalau begitu, lihat di sana di ujung, kalian lihat kan, ada dua pesawat kecil yang berdiri. Sebenarnya pesawat-pesawat itu tidak sekecil itu. Tapi kalau dibandingkan dengan balon udara, tentu saja pesawat-pesawat itu terlihat seperti lalat. Karena di balon udara itu orang bisa terbang. Sedangkan di pesawat ini, ya, bisa dibilang hampir tidak mungkin. Kelihatannya jauh lebih besar. Teman-teman, katanya suara kita agak sedikit berisik di sana. Tolong dicek, ya. Sedikit saja. Katanya memang benar kalau kita tidak mau memberitahu di mana balon udaranya berada.
Soalnya keamanan itu lebih penting. Tapi aku sudah masukkan semuanya ke dalam catatan. Sepertinya kamu dapat bayaran tambahan, ya. Partner. Aku kan di pihak partner. Semoga kalian di sana punya pertanyaan, komentar, atau kata-kata dukungan yang keren dan seru. Kami cuma mengandalkan dan berharap pada itu. Tentu. Ya, aku ulangi lagi. Masalahnya di Vkontakte, kalau kamu buka siaran dan belum menontonnya, semua percakapan itu nggak kelihatan, jadi kami nggak lihat apa-apa. Semoga di sana semuanya baik-baik saja. Aku belum tahu apalagi yang menarik untuk diceritakan ke kalian. Aku sudah punya daftar pertanyaan. Ayo, Oke, langsung saja kita mulai. Aku sendiri belum baca semuanya, jadi kita lihat saja. ayo. Langsung saja aku mau tanya. Apakah kalian sekarang punya pesaing? Di mana? Biro Desain Otomasi Dolgo Prudnenskoe, yang merupakan bagian dari Throstek, apakah kalian tidak khawatir mereka akan mengambil semua pesanan pemerintah untuk diri Jebel? Ya? Tidak, kami tidak khawatir. Kalau mereka memang membangun diri Jebel, itu keren. Kompetisi yang sehat itu selalu membawa manfaat, apalagi kami punya spesialis terbaik. Tapi entah kenapa aku merasa diri Jebel kita akan jadi lebih cepat. Tapi kalau mereka bisa lebih cepat, ya keren juga. Baguslah. Lagi pula, sebenarnya kita juga bekerja sama dengan mereka. Jadi, kita sudah punya semacam fakta non-agresi. Cinta abadi juga sudah ada. Kalau aku melakukan sesuatu, kita pasti sudah terlibat, istilahnya begitu. Ya. Ya, sebenarnya aku juga sudah lihat beritanya. DKB melaporkan bahwa mereka akan mengurus hal itu. Sudah jelas, kalau di negara ada permintaan, negara pasti akan membuat beberapa pesanan, entah pesanan apa tepatnya. Kemungkinan besar, semuanya masih dengan strategi yang sama. Awalnya, R&D, selama beberapa tahun, lalu, pengembangan, lalu baru balon udara. Aku berharap kita bisa membangunnya jauh lebih cepat. Halo, teman-teman. Kapan pergantian tahap dan pekerjaan apa saja yang harus dilakukan untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya? Dengar, secara logika memang seharusnya begitu, ya. Sebenarnya, kita juga punya target finansial yang harus dicapai. Ya, benar. Itu semua harus dikonfirmasi ke Pavel Filipov, tapi secara logika, sepertinya setelah uji coba yang sukses. Setelah penerbangan pertama. Oke, jadi pertanyaan berikutnya. Apakah kekuatan lapisan di bawah rangka cukup kuat agar tidak aus karena gesekan dari bagian-bagian yang bergerak dan berinteraksi dengan selubung? Pertanyaan yang bagus. Sepertinya kamu memang sedikit paham soal masalah ini. Ketika material lunak bertemu dengan material kerasnya, dan terjadi gesekan secara periodik di situ, itu memang jadi masalah besar. Di bagian mana hal ini bisa terjadi? Di sini ada yang penyok, itu tidak bagus. Sebenarnya, kami akan membongkar bagian ini sekarang, karena panjangnya sudah keluar batas. Jadi, jari-jari ini seharusnya berhenti beberapa sentimeter sebelum ujung. Dan kalau diperhatikan dengan seksama, di selubungnya ada pita penguat yang ditempel lagi, dan material keras bersentuhan dengan pita itu. Dan begitu juga di semua tempat di mana gondola tersambung, selalu ada penguatan khusus, misalnya di tempat kaki-kaki pada ekor, di situ bahkan ada lapisan ganda, bahkan di beberapa bagian sampai 3 lapis selubung. Jadi, ya, memang ada masalah, dan semua orang sudah tahu soal itu dari awal. Solusinya, selubung diperkuat di bagian-bagian tersebut. Jadi maksudnya adalah bagian-bagian keras dari balon udara yang bersentuhan dengan selubung. Bagaimana cara menghindarinya? Ya, selubung itu memang rapuh, jadi kalau di bagian itu tidak diperkuat, tentu saja akan cepat rusak. Begini ceritanya, Vladimir yang bercerita. Dia bilang bahwa di sini, batang kemudi kita dibuat dengan cara yang sama. Memang itu bagus, tapi kami sudah memeriksa semuanya di sini. Untungnya ada bengkel. Dengan cara yang sama seperti pada model-model sebelumnya, yang hasilnya tidak terlalu baik. Ada AU-12, batang kemudi itu, ketika tekanan di dalam balon udara lebih rendah, misalnya saat balon sedang diparkir di hanggar dan tidak harus mempertahankan bentuk penuhnya. Kadang-kadang balon itu dalam keadaan santai. Jadi di sana permukaan kemudi bisa melengkung seperti ini. Permukaannya melengkung dari ketegangan tali.
Terjadi keausan, ada kontak. Dan balok kemudi ini hanya menekan ke permukaan balon. Nah, karena kadang-kadang balon itu bergerak, ada angin yang masuk, dan hal-hal lain. Tapi akhirnya terjadi kebocoran. Ukurannya sebesar koin 2 rubel, ada 2 garis yang tergores seperti itu. Tentu, semua itu langsung diperbaiki, tidak ada yang serius. Tentu baiknya itu dihindari. Ya, makanya setiap bagian logam yang terbuka selalu diamankan dengan sangat hati-hati. Pokoknya, supaya tidak membahayakan siapapun, dan biasanya dilakukan dengan menggunakan lakban penguat yang benar-benar kuat. Setidaknya. Oke, pertanyaan berikutnya, kapan model Kirov akan dibuat? Kirov? Dulu ada kapal udara seperti itu ya? Sebenarnya, itu cuma dari game. Saya sendiri belum pernah main gamenya. Tapi ceritanya itu tentang kapal udara Soviet yang terbang ke Amerika, dan mereka punya desain serta tampilan yang sangat menarik. Jadi sebenarnya bisa saja dicetak model apapun, bahkan yang berikutnya. Nanti kalau sudah produksi sendiri untuk selubungnya rencananya tahun ini, maka Kirov reporting. Kita akan produksi masal mereka. Oke, baiklah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada permintaan dari Fyodor untuk merekam dirinya lagi dengan latar belakang kapal udara itu dalam kualitas yang bagus untuk pembuatan konten. Siarkan langsung agak terganggu, jadi diminta untuk membuat video 5 menit dengan latar belakang kapal udara itu di hanggar. Oke, akan kami buat. Pertanyaan berikutnya, sebelumnya disebutkan bahwa lebih dari 150 parameter akan diuji di sana. Nah, biar Artyom saja yang datang ke sini. Dan kemudian membacakan semua 150 parameter itu satu persatu dari kertasnya. Oke, air dulu. Saya baca, saya dengar. Tapi pertanyaan kita selanjutnya, kapan OE direncanakan dan apakah memang direncanakan? Apa itu? Bagus. Saya kira itu maksudnya Uni Emirat Arab Pengoperasian percobaan. atau pengoperasian percobaan. Operasional percobaan dimulai setelah pengujian selesai. Pertama, selesaikan pengujian. Untuk pengujian, kami perkirakan butuh waktu sekitar 1 bulan, lebih atau kurang. Ya. Memang itulah yang akan kami lakukan di sini. Kalau kita benar mengartikan singkatannya, ya. Ya, kemungkinan besar memang begitu. Pertanyaan berikutnya, proyek ini sepenuhnya didanai lewat crowdfunding atau ada sponsor juga? Ada beberapa investor besar yang saat ini ingin berinvestasi di sini. Tentu saja, kami menjalin komunikasi yang baik dengan mereka, tapi untuk saat ini masih tanpa. Pastian. Tentu saja, karena sejak awal kami memang memilih strategi bahwa kami harus membangun perusahaan induk yang kuat lewat crowdfunding terlebih dahulu, baru setelah itu melibatkan investor besar. Tapi, untuk berjaga-jaga, mereka memang sudah ada. Saya bahkan ingat komentar dari Sergei Viktorovich Semenov yang mengatakan bahwa saat ini, pada dasarnya, kami tidak terlalu tertarik untuk melibatkan pihak-pihak besar seperti itu. Karena biasanya mereka mulai secara perlahan-lahan menetapkan syarat-syarat mereka sendiri, atau menjadi lebih aktif terlibat dalam pengembangan atau urusan-urusan lainnya, dan pada saat ini, hal itu sebenarnya tidak terlalu menarik bagi perusahaan. Kami ingin berkembang secara mandiri, perlahan-lahan, dan mengikuti arah yang menurut kami sendiri anggap tepat. Pertanyaan berikutnya. Apakah semua sensor yang diuji pada Malish akan digunakan juga pada balon udara yang lebih besar atau tidak? Pada balon udara besar akan ada lebih banyak sensor, tapi secara umum, ya. Jika tidak, bahkan bukan begitu. Jadi, pada Malish, ada versi eksperimental, Malish, yang dipasangi banyak sensor agar kami bisa mengumpulkan data tertentu di sana. Lalu nanti akan ada, bisa dibilang, versi komersial, di mana tidak perlu sebanyak itu hal-hal menarik yang akan ada di sini. Dan hal yang sama juga akan terjadi pada Nova 2. Awalnya, Nova 2 juga akan dipasangi banyak sensor agar kami bisa belajar mengendalikannya dengan benar dan benar-benar memahami bagaimana perilakunya dalam situasi tertentu. Setelah itu, ya, sebagian sensor akan dilepas. Lebih banyak, lebih sedikit, ya tentu saja akan lebih banyak. Karena di sana sudah ada gondola yang lebih serius, dan secara keseluruhan itu adalah kendaraan penumpang, jadi persyaratannya benar-benar berbeda. Saya setuju. Tolong ceritakan tentang sistem tenaga Nova 2. Mesin apa yang digunakan? Apakah akan ada baterai traksi, motor listrik, dan sebagainya? Bisa kita komentari sedikit? Mesinnya akan buatan Belgia, mesin pesawat, berbahan bakar bensin, dengan pendingin udara, dan digunakan untuk helikopter.
Saya lupa persis namanya, tapi kalau Anda mencarinya seperti itu, pasti hanya satu yang muncul di Yandex. Saya tidak ingat persis modifikasinya, U500, entah 11i atau L. Untuk mesin itu, kami sendiri yang mengembangkan transmisi putarnya. Tenaganya sekitar 200 daya kuda. Apakah akan ada baterai traksi juga di sana? Akan ada. Baterai itu akan digunakan untuk terus terekor. Berapa ampere jamnya? Saya tidak tahu, bahkan belum melihat. Beratnya kira-kira saja, sekitar 40 kg penuh. Tidak terlalu menonjol, begitu saja. Mesinnya sudah dalam perjalanan. Sudah dalam perjalanan. Bagus sekali. Transmisi campuran sudah sedang dibuat. Nah, ini pertanyaan yang cukup menantang. Apa yang harus dilakukan perusahaan Aeronova agar bisa mengalahkan SpaceX dalam hal biaya? Berkembang dengan tekun dan dalam waktu yang lama. Kami baru saja memulai perjalanan kami, tapi percayalah, ambisi kami besar. Nah, lihat, nanti kalau roket 10 ton sudah terbang, itu pasti bakal jadi heboh banget. Sebaiknya pada saat itu perusahaan sudah terdaftar di bursa supaya valuasi perusahaan bisa benar-benar tercatat, setidaknya secara formal. Karena sekarang semua penilaian itu masih abstrak. Tapi kalau nanti roket 60 ton atau bahkan 100 ton sudah terbang, nah, di situ nilai perusahaan akan benar-benar besar. Entahlah, sepertinya kecil kemungkinan ada yang membiarkan perusahaan ini menyalip Elon Musk. Apalagi Elon Musk juga sudah berencana pergi ke Mars. Tapi kita pasti akan terus mengejarnya, meskipun dia juga akan terus melaju ke depan. Kita bisa bergerak dengan kecepatan yang sama, bisa juga dengan sedikit tertinggal, tapi kita akan terus mengejar. Dan yang perlu dilakukan hanyalah tetap fokus pada pekerjaan kita, membangun balon udara. Ya, untuk saat ini pertanyaan saya sudah habis. Ada permintaan besar dari anggota tim kami untuk mengulang sekali lagi, membahas poin-poin utama yang sudah kita bicarakan di sini. Untuk mereka yang baru saja bergabung dan, bisa dibilang, memberitahu mereka apa saja yang sudah kita lakukan. Begitu. Mungkin mereka akan menonton rekamannya. Alexis sangat meminta, soalnya koneksi di sini sering sekali terputus, dan mungkin saja ada yang belum selesai. Ya, teman-teman, maaf, katanya sekarang internetnya sudah lebih stabil. Kami memang sedang di lapangan. Ya, kita bisa mengulang lagi, menjelaskan apa yang sedang terjadi di sini. Secara umum, kalian sudah melihat cangkangnya sendiri. Sekarang sedang berada di bawah tekanan kerja. Jadi, ini adalah tekanan di mana cangkang ini bisa ditekan, dibengkokkan. Meskipun sebaiknya tidak dilakukan, tentu saja, nanti orang yang berwenang akan marah. Secara keseluruhan, di sini terdapat penguat hidung. Ini terdiri dari 12 balok duraluminium yang terhubung pada satu flensa bersama. Dan fitting ini, semuanya nanti akan ditutup dengan bodi khusus. Unit tambat ini nantinya akan terhubung langsung dengan tiang tambat, yang tadi ada di luar di awal. Semuanya akan terpasang dengan rapi. Untuk saat ini, kami belum akan menunjukkannya kepada Anda. Jadi, penguat hidung ini diperlukan agar dapat menahan hambatan udara dari depan saat bergerak. Dirigible ini dirancang untuk kecepatan 80 km per jam. Dan seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, ternyata hukum fisika mengatakan hal berikut. Pada penampang yang besar, tekanannya seolah-olah merata di mana-mana. Namun demikian, tarikan kain pada penampang besar justru terasa jauh lebih kuat daripada yang mungkin kita bayangkan. Semakin kecil penampangnya, semakin kecil juga tarikannya, meskipun tekanannya di dalam tampak merata memang begitu. Agar pada bagian sempit dari balon udara ini tidak mengalami deformasi, akan ada angin yang meniupnya, sehingga akan terbentuk seperti sendok, dan sendok ini akan mulai. Nah, seperti saat kalian menuangkan air ke sendok saat mencuci, seperti itulah yang terjadi. Udara yang tidak terkendali menyebar ke segala arah, sehingga akhirnya balon udara ini tidak bisa dikendalikan. Untuk itulah dibuat penguat di bagian hidung. Penguat itu sudah ada, sudah terpasang. Satu-satunya hal adalah saya akan memendekannya sedikit lagi. Sekarang penguat itu lebih panjang dari yang direncanakan. Sebenarnya itu sudah jelas sejak awal, tapi belum sempat diselesaikan. Nah, ini adalah kartu pengisian, tempat helium dimasukkan. Helium dimasukkan melalui unit seperti ini. Disambungkan, lalu dibuka satu persatu tabungnya. Tabung-tabung itu diletakkan di luar, dan sekitar 4 menit helium mengalir ke sini. Sekarang,
Di dalamnya ada sekitar 16 tabung. Dan untuk membuatnya benar-benar penuh, maksimal hanya perlu 1 tabung lagi saja. Melalui katup pengisian khusus, di sini juga terdapat sistem penghentian penerbangan yang sangat penting dan krusial. Ini adalah sistem darurat. Dalam kasus ini, jika balon udara tidak bisa dikendalikan, terbawa angin entah kemana, mesin utama tidak berfungsi, semuanya tidak bekerja, dan tidak ada komunikasi sama sekali dengan balon udara. Atau jika tiba-tiba angin sangat kencang yang tidak bisa diantisipasi, maka sinyal akan dikirim ke sini melalui saluran radio khusus. Di sini ada membran. Zoom dekat terlihat jelas di sana. Membran itu dipotong dengan benang biasa, yang memang dipanaskan. Kami uji di tangki gudang, sistem penghentian penerbangan yang membakar membran. Membran tersebut berada pada level tertentu sehingga sejumlah helium keluar. Bukan semuanya, tapi bagian yang diperlukan agar balon bisa turun dengan aman ke tanah. Selanjutnya, apa yang kita lihat di sini, kita melihat selang teknis. Melalui selang ini, kami mengisi udara ke dalam volume utama balon, hanya untuk melakukan pengetesan tekanan, memeriksa kebocoran, dan sebagainya. Ngomong-ngomong, di bawah sana sudah disiapkan larutan sabun. Setelah semua elemen, katup, dan pemutus terpasang, bahkan ada penerima tekanan di sana. Jadi, semua bagian ini disabuni, lalu diperiksa lagi. Untuk mendeteksi kebocoran, Tentu saja. Nah, elemen ini sendiri nantinya akan dilipat dengan cara yang sedikit berbeda di sini. Digulung ke dalam, ada kantong khusus tempat membran dimasukkan, dan di sini semuanya menjadi rata. Bagian ini nantinya tidak akan terlihat. Dan di sini sebenarnya Anda bisa melihat lubang-lubang yang sangat kecil sekali, di mana gondola diikat dan dijalin dengan tali biasa, dengan sangat rapi. Tadi, sepertinya ada yang bertanya soal gesekan antara bagian keras dari selubung. Nah, di sini kita bisa lihat selubungnya, lalu ada lapisan khusus dari bahan lain, kemudian kain untuk lubang kecil itu, dan baru di bagian dalam sini terdapat elemen kerasnya. Jadi, di sini ada 2 lapisan penguat sebelum sampai ke selubung utama. Kalau kita lanjut lagi, kita akan melihat alat penerima tekanan ini. Awalnya lewat selang ini, lalu lewat selang lain, intinya ke komputer. Sekarang ke komputer stasioner, nanti ke komputer di dalam kendaraan, yaitu kendaraan uji. Basicamente, aqui dentro ainda tem hélio, e esse hélio chega até o sensor, pressiona o sensor, e assim conseguimos ver qual é a pressão dentro da cápsula. É a mesma coisa, só com outra mangueira que vai para o computador de bordo. ou seja, vamos saber sempre qual é a pressão e monitorar. Sim, isso é necessário para o computador de bordo, para que ele possa controlar essa pressão usando o balonete. Por exemplo, ligar ou desligar o ventilador. Esse é o cabo do sensor de temperatura, que também fica no receptor de pressão, só que dele sai uma haste, a uma distância de, se não me engano, uns 30 e poucos centímetros, e mede a temperatura do gás dentro da cápsula. Aqui chega uma plataforma especial. Aqui também ela é fixada com uma haste. Aqui é instalado um mini cérebro de testes. Lá tem um monte de sensores. Sensores que vão medir a velocidade, a posição, a aceleração, além de módulos GPS e módulos GLONASS. Este também chega aqui. É a história com o segundo sensor. Agora ele vai abastecer. Agora haverá o abastecimento. Então, pessoal, vamos também ver como vamos reabastecer agora com um cilindro extra. Certo, você vai abrir ali e aqui, já abriu? Para não ter surpresas, como da outra vez. Ótimo, pessoal, vocês chegaram na hora certa. Agora vamos encher nosso dirigível com um cilindro extra. Sim, dizem que a internet está instável. Parte da transmissão caiu. Travou em alguns momentos. Desculpem, estamos no campo. Estamos gravando um vídeo separado. O vídeo de apresentação sai um pouco mais tarde. Depois de editar e deixar bonito, vamos compartilhar com vocês.
Acho que podemos passar agora mesmo e dar uma olhada de lado, para ver como a pressão e a aparência externa vão mudar. A pressão começou a subir. Acho que daqui vai dar para ver. Aqui dá para ver que o reforço do nariz se esticou. Antes estava enrugado. O reforço do nariz estava todo enrugado. Agora saiu dali. As extremidades estão sendo totalmente esticadas, simplesmente se alongando. Você vai controlar a pressão, então, não é? Nah, di sini sekarang Anda bisa melihat bahwa tekanan di volume gas sedang meningkat. Sampai 250 selubung ini bisa diisi dengan aman. Balonet. Sekarang di sini sedikit lebih tinggi, tapi nanti akan seimbang saat katup diatur dan tekanan diseimbangkan. Kira seperti itu. Terlihat kan bahwa dia, katup-katupnya sudah aktif, terdengar bahwa katup-katup itu membuang kelebihan. Tekanan dari balonet. Jadi yang dibuang itu bukan helium, tapi udara dari balonet ya. Ya, kalau kita ambil gambar keseluruhan, kita bisa lihat. Anda melihat betapa tegangnya dia. Elastis. Elastis. Kita agak santai ya, padahal ini webinar. Jadi ini adalah jaring khusus yang mencegahnya terbang, karena sekarang dia dibantu oleh 100 kg daya angkat dari 100 meter kubik helium. Di sekelilingnya ada 140 kg pasir. Setiap karung berisi 10 kg yang menahan bahkan lebih agar dia tidak terbang sebelum waktunya. Kelihatannya bagus, boleh aku pegang? Begitu, ya, harus sedikit lebih dikencangkan ya. Ya, panjang yang dihitung memang sedikit berbeda dengan yang sebenarnya. Tapi secara umum, biasanya untuk itu ada elemen khusus, aku lupa lagi namanya apa. Dengan ini bisa memanjangkan atau memendekkan. Atur ketegangan. Ya, untuk mengatur ketegangan. Secara keseluruhan, bagian ekor ini ditopang dengan kabel-kabel seperti ini ke elemen khusus yang menahan beban. Mereka juga dijahit kuat, di bawah lapisan luar ada penguatan berlapis-lapis. Di tempat ini dipasang motor servo, di sini dipasang aktuator servo. Melalui saluran-saluran ini, listrik dan sinyal kontrol dialirkan ke aktuator servo tersebut. Selanjutnya dengan bantuan tuas, aktuator ini mengendalikan permukaan ekor, yaitu elemen ini. Ambil salah. Tapi secara umum benar. Intinya memang sudah jelas. Jadi memang begitu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dikendalikan ya secara penuh dengan baik. Ya, silakan singkirkan. Ini adalah saluran kabel seperti ini. Mereka menggunakan velcro, kabel diletakkan, lalu ditutup. Secara umum tidak ada trik khusus. Tidak ada hal yang rumit. Untuk sementara kita tutup seperti ini. Setelah motor servo dipasang, semua bagian logam akan diamankan. Ada penguat ekor, di sini ada 6 batang, di sana ada 12. Ini juga diperlukan untuk memberikan kekakuan pada ekor, karena semakin kecil diameter keseluruhan, semakin kecil tegangan pada kain, dan semakin kurang kuat elemennya. Selain itu, di sini juga akan dipasang perangkat kemudi ekor pada bagian flensa ini
Di sini akan ada dua baling-baling yang akan mengendalikan dirigible pada kecepatan 0. Jadi jika kita sudah berada di dekat tanah dan perlu berputar, salah satu baling-baling ini diaktifkan dan dirigible akan berputar. Ini adalah saluran kabel utama yang besar sekali yang membentang hingga ke gondola tempat sistem utama berada. Di sini terdapat kabel optik, serat optik, dan juga kabel daya yang menyalurkan energi terlebih dahulu ke perangkat kemudi, kemudian ke penguat ekor. Jadi di sini jika kita melihat dari lekukan ini, kita memang harus mengendurkan ketegangan sekarang. Dan untungnya itu benar-benar memungkinkan. Apalagi yang belum disebutkan. Di sana ada roda pendaratan bawah, juga ada yang belakang. Roda itu diperlukan agar saat lepas landas dan mendarat seperti pesawat, ketika kita tidak lepas landas secara vertikal, tetapi dengan sedikit lari atau mendarat dengan sedikit lari, ekor pesawat tidak menyentuh tanah. Untuk itu ada roda khusus. Roda itu nantinya akan dipasang dengan menggunakan kabel logam yang sama, yaitu kabel logam yang telah digunakan sebelumnya. Pada bagian dasar ekor pesawat, yaitu di area paling bawah dari struktur pesawat, dan juga akan berdiri stabil seperti ekor pesawat ini, sehingga pesawat tetap seimbang dan aman saat digunakan. Apalagi yang bisa saya ceritakan, dari sini balonetnya terlihat dengan cukup jelas. Ini adalah bagian jahitan yang sedang Anda lihat pada balonet. Di bagian bawah ini, Anda juga dapat melihat tepi bawah balonet. Ini adalah balonet. Di dalamnya, balonet ini sebenarnya mirip dengan sebuah kapal besar yang sangat luas yang berisi udara di dalam balon udara, atau bisa dibilang seperti ruang kosong yang sangat besar, dan itu ada di sana, cukup jauh. Ayo, saya tunjukkan. Di sini ada katup khusus, jika kita membukanya, udara akan keluar dari sana. Katup ini digunakan untuk menyeimbangkan tekanan udara yang ada di dalam balonet dan juga selubung balon. Misalnya jika suhu naik, maka gas di sekitarnya akan mulai mengembang dan menekan balonet sehingga udara pun perlahan akan keluar dari sini. Sedangkan ini adalah kipas angin. Ketika udara dingin bertiup dan gas mengerut, misalnya balon udara kehilangan elastisitasnya, maka dengan bantuan kipas ini balonet diisi ulang dan tekanan di seluruh balon udara pun meningkat. Ini adalah selang pengisian khusus untuk balonet. Dengan bantuan blower, udara dimasukkan ke dalamnya saat pengujian di darat. Selang ini juga dapat digulung dan membrannya akan menutup dengan perlahan. Secara keseluruhan, dari sinilah gondola itu sendiri benar-benar dimulai. Di tempat kecil ini akan dipasang pengontrol untuk kipas angin tersebut. Di sisi seberangnya, kipas kedua juga akan dipasang secara simetris. Pada membran ini akan dipasang mikrokontroler yang akan mengendalikan pengontrol tersebut. Itu saja. Selanjutnya, gondola dan semua komponen lain akan dipasang di gondola. Kita bisa menuju ke sana, saya akan tunjukkan apa saja yang akan dipasang dan di mana letaknya. Tampilannya sangat bagus. Saya sampai sedikit teralihkan dari webinar, jadi tidak bisa bekerja. Padahal harusnya bekerja. Prosesnya sedang berjalan. Orang bersembunyi dari kamera. Jadi kami baru saja mulai merakit gondola. Kalian sudah pernah melihatnya dalam keadaan terpasang di kantor, lalu kami bongkar dan sekarang kami rakit kembali. Bukan pertama kalinya. Ya, di sini akan dipasang satu mesin utama, di sana satu lagi, baling-baling pengontrol, kabel-kabel keluar dari sini dan masuk ke komputer onboard. Komputer onboard terletak di sini. Di sini ada motor servo yang mengendalikan balok ini. Kami bisa mengubah arah putaran, jadi bisa mengubah vektor dorong. Jadi kalau kita pasang, kita bisa menambah daya dorong. Nanti sekitar 90 kg dari dua mesin pada puncaknya. Kalau ke bawah, itu akan menekan kembali ke tanah. Jelas, kalau ke depan, itu untuk terbang sesuai jalur. Di sini nanti akan ada baterai, Anda akan melihatnya. Dari baterai itu akan mengalirkan daya ke komputer, dan untuk sistem VGS ada suplai daya terpisah. Di sini suplai daya akan berasal dari bagian utama baterai. Di sana ada dua baterai di dalam bodi bagian dalam. Daya akan disalurkan ke mesin utama, ke perangkat kemudi ekor, dan ke sistem ekor pesawat.
dan ada suplai daya kecil untuk mini otak yang terpasang di depan. Di bagian depan nanti akan ada bersama sensor-sensor. Pemutus arus akan ditempatkan di sini dengan skema yang sama seperti pemutus arus penerbangan. Di sini akan dipasang sebuah pemutus arus penerbangan yang juga bisa memutus jalur utama dengan menekan tombol jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini adalah balok roda pendarat. Untuk sementara bentuknya seperti ini, nantinya pasti roda akan dipasang di sini. Secara garis besar, inilah seluruh gondolanya. Satu-satunya hal adalah di sini akan ada banyak kabel dan optik dan juga baling-baling. Baling-balingnya 3 daun, yang sudah lama kami tunggu-tunggu. Kami mengemasnya dengan cukup aman. Ya, ini adalah perangkat kemudi ekor. Di sini nantinya akan ada 2 baling-baling. Ini adalah mesinnya, mereka sudah dikemas dengan rapi. Di sini akan ada baling-baling dan di sini juga akan ada baling-baling. Di dalamnya ada 2 pengendali, microcontroller. Di sini masuk daya untuk pengendali, daya untuk microcontroller dan optik. Microcontroller akan segera datang ke sini, besok mereka akan tiba di sini. Beginilah penampilan dari mesin utama yang sangat utama sekali. Di sini mereka berfungsi sebagai mesin utama yang sangat vital dan penting, sedangkan di Nova 2, mereka nantinya akan secara khusus ditempatkan di perangkat kemudi ekor pesawat tersebut. Servo motornya seperti ini. Ini adalah yang sudah direkonstruksi, kami mengganti casingnya karena kami menambahkan banyak rangkaian mikro di dalamnya. Awalnya bentuknya itu seperti ini, yang satu ini akan memutar balok tersebut untuk mengubah arah dorongan. Ini adalah bentuk aslinya, jadi ada 5 motor seperti ini, 4 di bagian ekor, 1 di balok. Secara keseluruhan itu saja. Fedia, kalau dalam beberapa hari ke depan tiba-tiba turun hujan, apakah menurutmu itu akan sangat mengganggu atau bahkan menunda uji coba darat kita yang sudah direncanakan? Kita tidak akan melakukan uji coba apapun saat hujan. Jadi kita akan menunggu cuaca yang bagus? Ya, pada dasarnya awalnya kita memang butuh cuaca yang benar-benar bersih, tanpa angin, tanpa hujan, tanpa apapun. Karena untuk saat ini saja perangkatnya masih tidak bisa diprediksi dan hanya ada sedikit sistem otomatis yang mengendalikannya. Pengendaliannya memang sangat manual. Secara umum pada dasarnya mengendalikan balon udara itu sendiri jauh lebih mudah dibandingkan dengan pesawat, helikopter, atau quadcopter. Karena balon udara memiliki gaya Archimedes yang menarik ke atas, sedangkan beratnya menarik ke bawah dan ada pusat gravitasi. Pusat gravitasi di bawah pusat volume, balon udara selalu seimbang. Balon udara ini tidak bisa terbalik atau mengalami hal lain, namun tetap saja. Karena selubungnya cukup rapuh, kontak yang tidak diinginkan dengan tanah bisa dibilang ya kejadian yang tidak terduga, sebaiknya dihindari. Itulah sebabnya pada awalnya dalam cuaca yang tenang ini jauh lebih aman dan lebih andal. Baik, saya usulkan kita cepat membahas pertanyaan-pertanyaan yang tersisa lalu mungkin kita akhiri. Mulai bekerja ya. Ada yang bertanya, apakah balon udara ini yang direncanakan akan dibawa ke pameran di Emirat itu? Modifikasinya, sekali lagi, ini memang adalah sebuah replika skala besar dari balon udara Nova 2. Ini sebenarnya bukan bentuk yang paling optimal. Untuk balon udara ukuran seperti ini, bentuknya memang optimal, tapi gondolanya tidak optimal. 2 mesin ini juga tidak optimal untuk yang satu ini. Semuanya dipilih agar meniru Nova 2. Nova 2 dalam ukurannya memang optimal, tapi untuk ukuran ini seharusnya menggunakan baling-baling yang lebih kecil, mesin yang lebih kecil, bukan 2 mesin, melainkan 4 mesin, jadi modifikasinya akan berbeda, namun selubungnya kemungkinan besar tetap sama. tapi dari bahan beda, Tapi dari bahan yang berbeda. Selubung ini akan kita tinggalkan di sini. kita akan mengujinya dengan hati-hati dan teliti, seoptimal dan semaksimal mungkin. Apakah sudah ada pemahaman tentang lokasi tetap, tempat di mana kalian akan membangun, menguji, dan berkembang? Belum ada sampai detik ini. Ada keinginan, niat, dan langkah-langkah yang diarahkan untuk bergabung dengan zona ekonomi khusus di wilayah Ryazan. Zona itu bersifat dirgantara. Karena kami adalah Aeronova, sebagai bagian dari tim, kami benar-benar berhak sepenuhnya untuk berada di sana. Dan mereka pun sudah menunggu kami di sana. Apakah itu akan menjadi titik pangkalan utama? Untuk saat ini masih belum diketahui. Baik, pertanyaan berikutnya, lalu model modern seperti apa atau model mana yang akan dipamerkan di pameran?
Sebagian sudah dijawab tadi bahwa ini adalah salinan Nova 2 dan balon udara dengan ukuran seperti itu akan dibangun dengan sedikit modifikasi. Untuk pameran, direncanakan akan membawa perangkat yang dapat terbang dengan baik dan mudah dikendalikan di udara. Dan tentu saja ini diperlukan agar kita bisa membuat yang berikutnya. Versi modifikasinya akan dikirimkan. Dan kami sangat ingin mengirimkan maket gondola berukuran penuh dengan interior berkualitas dari balon udara Nova 2. Kenapa tidak memasang atau mengelas bola misalnya di ujung batang besi penyangga di titik-titik gesekan dengan selubungnya? Karena bola itu akan menonjol melebihi ukuran utama, sedangkan kalau dilihat di sini, ujung-ujungnya sudah kecil, membulat, dan sudah dipasangi penutup yang dicetak dengan printer. Setelah itu semuanya juga dibungkus lagi dengan bahan khusus yang memiliki dasar perekat, jadi secara keseluruhan semuanya sudah dibuat seaman mungkin. Mereka bertanya, dari mana mesin-mesin itu dikirim dan buatan siapa? Saya kira ini tentang Nova 2. Mesin-mesin buatan Belgia yang khusus itu sudah dalam perjalanan. Dan asalnya itu seperti biasa rahasia perusahaan impor paralel. Oke, kita lanjut. Lalu apakah peluncuran Nova 01 akan diliput oleh media? Apakah Anda akan mengundang seseorang untuk meliput uji coba secara massal? Sebenarnya iya, begitu dia sudah bisa terbang, kami akan yakin bahwa di depan kamera film tidak akan terjadi hal yang sama seperti yang terjadi pada Hindenburg. Agar tidak mengulangi insiden seperti mini Hindenburg yang pernah terjadi, kami akan belajar terbang terlebih dahulu, baru kemudian mengumpulkan pers satu persatu. Saya lupa apa istilah pastinya. Mengapa diperlukan selang dan katup terpisah untuk helium? Bukankah bisa dipasang satu katup gabungan untuk masuk dan keluar udara, helium, sehingga bisa mengurangi komponen yang tidak perlu pada selubungnya? Tidak, mohon tunggu sebentar saja, ya, tak bisa? Jadi singkatnya, selang itu diperlukan agar bisa menguji tekanan pada selubung dengan sangat cepat, mengembang, mengisi, dan memeriksa apakah semuanya baik-baik saja. Sedangkan helium tetap diisi melalui katup pengisian. Selang itu hanya bersifat sementara, biasanya hanya dibutuhkan saat pengujian penerimaan. Tapi misalnya, balonet lebih praktis diisi lewat selang dari blower. Bisa sangat cepat, hanya beberapa detik, lalu diikat dan dilepas. Ya, jadi menggunakan kipas angin, lalu diisi. Tidak ada katup pengisian untuk balonet, di situ hanya ada kipas angin. Kipas angin itu dilengkapi dengan katup satu arah yang mencegah udara keluar, tapi saat dinyalakan, udara bisa masuk. Jadi sebenarnya itulah katup pengisian yang utama, untuk sementara seperti itu. Terima kasih banyak kepada Fyodor karena sudah bersedia mengulang dan menjelaskan. Kami juga membuat pengambilan gambar tambahan untuk tampilan umum. Hasilnya sangat memuaskan. Terima kasih. Teman-teman, ayo bagikan siaran ini, beri like dan tulis komentar kalian sekarang juga, ya. Ya, berarti kalian sama sekali tidak melihatnya waktu itu, kalau koneksi internetnya buruk. Awal yang paling epik adalah saat kami berdiri di depan landasan udara, di latar belakang pesawat-pesawat lepas landas, dan di sana ada tiang tambatan kami. Percayalah, itu sangat indah. Ada juga adegan ke hanggar, pintu hanggar terbuka, dan di dalamnya terlihat balon udara. Secara keseluruhan, kita bisa mengulanginya, lalu mengakhiri di situ. Ruslan, kamu bisa buka gerbang? Ngomong-ngomong, saat yang sama, Ada beberapa pertanyaan lagi ya. ayo sambil menunggu gerbang terbuka, kita ke arah lain dulu. Secara umum, ada komentar bahwa ini adalah pekerjaan yang luar biasa sampai-sampai sulit dipercaya. Teman-teman, kalian hebat, keren, terima kasih, senang sekali mendengarnya. Ya, mudah-mudahan saja angin kencang benar-benar tidak meniupnya ke arah yang sama sekali tidak diinginkan. Sebenarnya ketika mesin utamanya sudah berfungsi dengan baik, dia bisa melaju hingga 80 km per jam ke arah manapun, bahkan melawan angin. Kalau anginnya lebih dari 80 km per jam, kami pasti tahu. Dan lebih baik kami simpan di dalam. Tapi umumnya dia bisa mengatasinya. Ya, ada komentar lagi. Keren, kalian hebat, Aeronova 01 juga bagus, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Ayo kita lihat lagi lapangan terbangnya. Kapal udara dalam... Oh, di luar sebentar saja. Ingatkan, kami berjalan tanpa alas kaki. Saya entah di mana.
Tidak apa-apa, selubungnya terasa sangat lembut dan halus, jadi seharusnya tidak ada sampah sama sekali yang menempel di permukaannya. Ini adalah tiang tambat milik kami, jadi sekarang posisinya sudah seperti benar-benar siap untuk menyambut kedatangan kapal udara di dermaga dengan aman dan nyaman. Satu-satunya hal adalah simpul tambatannya belum dinaikkan ke posisi kerja. Tapi secara keseluruhan, kakinya sudah menancap di tanah, semua tali penambat sudah terpasang, dan konstruksinya berdiri dengan kokoh. Secara umum, inilah area lapangan terbang, di sanalah letaknya dimulai. Dari landasan pacu, di sana juga ada gedung administrasi di sebelah kanan, di balik pepohonan, kita tidak bisa melihatnya dari sini. Hanggar-hanggar dengan pesawat. Tempat kita berdiri sekarang adalah ujung landasan pacu. Dan bagian lapangan terbang ini selanjutnya memang diperuntukkan bagi penerbangan kita. Ruslan merakitnya dengan perlahan, dengan hati-hati sambil lalu. Secara keseluruhan, konstruksinya benar-benar kokoh. Berat saya 90 kg, tidak goyah sama sekali. Simpul tambatan bisa dinaikkan tinggi. Ya, dengan bantalan semua ini bisa berputar mengikuti arah angin. Kabel di sini hanya untuk estetika saja. Sebenarnya, ia dipasang dengan pin khusus di sini. Semua bagian ini menjadi dasar utama dan balon udara bisa berputar mengikuti angin tetap berada di posisinya. Selain itu, bisa juga dilipat, dikaitkan, dan ditarik ke tempat yang lebih jauh. Secara keseluruhan, di sini kita akan terbang, sepertinya minggu depan. Sepertinya area ini diberikan kepada kita. Ya, tepat di sini nanti kita akan mengarahkan balon ini dengan tali di lapangan ini ketika kita diizinkan untuk melepasnya sedikit, tapi secara umum arahnya ke sana. Maaf, apakah sekarang suaranya sudah terdengar dengan jelas? Oke, baik. Sekarang sudah terdengar, ya terima kasih atas konfirmasinya. Baiklah, teman-teman, secara keseluruhan, sekarang kalian sudah benar-benar melihat dengan jelas di mana kita berada dan pada tahap atau fase apa perakitan ini. Sedikit berantakan, tapi secara keseluruhan kami keluar sebentar saja dari proses kerja untuk menunjukkan semuanya kepada kalian. Jadi jangan malas, tolong beri like, bagikan, dan secara umum ikutlah senang bersama kami ya teman-teman, karena kita sudah sampai di tahap ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Ruslan, mungkin saja kamu juga ingin masuk ke sini. Silakan, lihatlah ini. Mungkin kita bisa memperkenalkan beberapa anggota tim yang terlibat, karena pekerjaannya sangat besar dan banyak yang tetap di balik layar. Ada 8 orang dari kantor kami yang datang ke sini untuk melakukan proses perakitan bersama. Ya, mereka adalah Ruslan, Camil, Vladimir, Sergei, Alexander, David, saya sendiri, dan juga kamu. Masing-masing dari kami memiliki peran penting dalam tim ini. Nah, untuk sementara delegasinya seperti ini. Mulai hari Senin, anggota tim lainnya juga akan datang dan akan ada 8 orang lagi. Banyak yang datang hanya untuk melihat-lihat, tapi ada 3 orang yang benar-benar membantu merakit sistem optik, kabel daya, dan menghidupkan serta menjalankan komputer. Jadi, tunggu saja konten baru minggu depan. Kami lanjut bekerja. Itu saja teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton dan selalu mendukung kami. Jangan lupa untuk like, komentar, dan share video ini, karena kami sangat menghargai setiap bentuk dukungan dari kalian semua. Itu saja, dan sungguh ini adalah pengalaman yang sangat indah, luar biasa, dan epik bagi kami. Kami akan segera lepas landas. Hati-hati ya teman-teman, semoga hari kalian selalu menyenangkan. Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami mewujudkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan. Komponen dan bahan. Pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group
mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda.